Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan polinomial ini. Berarti caranya sama ya. Bagian ini juga sama seperti itu. Ini terlalu banyak banget ya penjelasannya karena memang biar kalian mengerti. Jadi perhatikan konstantanya 6. 6 itu berarti bisa dibagi dengan apa saja. Ini, lihat banyak sekali ya. Jadi ambil yang gampang-gampang gitu. Jadi bilangan bulat yang habis membagi 3, sabar, ini mempunyai koefisien pangkat tertinggi 3 dan suku tetap 6. Bilangan bulat yang habis dibagi 3 adalah 1, 3. Bilangan bulat yang habis dibagi 6 adalah 1, 2, 3, 6. Jadi nilai K yang mungkin adalah, nah jadi memang yang diperhatikan kalau kalian perhatikan materi sebelumnya itu selain yang belakang juga yang 3 gitu. Kenapa yang contoh soal yang pertama tadi saya nggak memperhatikan yang ini, karena ini 1 ya. Jadi sama aja kalau 1, ngikut kalau 1. Nah, di sini ternyata terpilih K-nya 2 gitu. Kenapa K-nya 2? Nah, terserah sih sebenarnya mau pakai apa, cuma coba pakai yang perkalian selang-seling ya. Ini dengan ini. 3 tambah min 19 itu min 16. 2 tambah 6, 8. Jadi tuh bukan penjumlahannya tidak sama toh. Jadi jangan pakai X tambah 1 karena agak susah nantinya. Makanya di sini dia ambil 2 ya. 2. Berarti ini kalau di sini positif 2 berarti pemfaktoran yang dia ambil adalah X kurang 2 gitu. Jadi pemfaktoran salah satu pemfaktorannya sudah ketemu X kurang 2 karena di sini 2 dia pakainya. Kalau kayak tadi kan Mbak pakainya adalah X tambah 1, maka di sini saya taruh min 1. Jadi dia pilih X kurang 2, makanya di sini 2. Setelah itu pakai Horner seperti biasa, sisanya 0. Ingat, kalau cari faktor sisanya harus 0. Berarti dapatnya 38 min 3 ini bisa dituliskan seperti ini. 3x kuadrat tambah 8x kurang 3. Mulai dari x kuadrat karena tadi x tertingginya 3 gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini difaktorkan lagi. Masih ingat ya cara memfaktorkan yang ini? Dapatnya yang bawah, pembuat 0, sehingga akar-akar persamaannya adalah 2, 1/3, dan min 3. Nomor 1 ini masih gampang. Nah, nomor 2, ini juga sama. Diketahui polinomial tapi dia tidak lengkap. Ini ada AX nih, yang koefisien yang berpangkat satunya A ya. Nah, jika X kuadrat kurang 1 adalah salah satu faktornya, maka polinomial PX itu bagaimana gitu, tentukan himpunan penyelesaian persamaan polinomial PX itu gitu kan. Nah, caranya gampang begini. Pertama, kita tahu dia bisa dibagi X kuadrat kurang 1, berarti secara tidak langsung kita sudah dapat pemfaktorannya juga ya, salah satu faktornya, bukan pemfaktoran, salah satu faktor. X kuadrat kurang 1 itu bisa difaktorkan. Jadi kalau kalian menemukan bentuk-bentuk yang berpangkat-pangkat gini, usahakan otak-atik dulu bisa difaktorkan tidak. Ini bisa ya, karena ini termasuk bentuk selisih 2 kuadrat. Kalau kalian ingat bentuk-bentuk pemfaktoran itu kan ada distributif, selisih 2 kuadrat, terus pemfaktoran yang model persamaan kuadrat gitu ya. Nah, jadi X tambah 1, X kurang 1 itu bisa membagi ini. Kenapa? Sudah dibilang di soal tadi, gitu. Nah, berarti kita tes pakai Horner ya, 1 per 1. Kita tes untuk X tambah 1 dan X kurang 1. Kalau untuk X tambah 1, berarti di sini kalau X kurang ini untuk X kurang 1 ya, yang ini. Makanya di sini 1, positif 1 kan. Kalau ini min 1, berarti di sini untuk X yang tambah 1. Pakai cara Horner seperti biasa, kalau ada variabel ya tetap variabelnya A gitu ya. Nah, jadi di sini sisanya B tambah A kurang 11. Kenapa sama dengan 0? Ingat, kalau faktor berhubungan dengan faktor yang menggunakan cara Horner ini, dia harus 0. Berarti mau tidak mau B tambah A kurang 11 harus 0. A tambah 1 juga harus 0. Jadi ini udah tahu ya cara Horner, udah sering. Nah, dari sini kita pakai metode eliminasi substitusi lah. Tidak ada eliminasi, langsung substitusi nih ya. A tambah 1 sama dengan 0, berarti A-nya min 1. Masukkan A-nya min 1 ke sini. Ke sini kan. Kerja dulu dari sini baru ke sini. Nah, setelah itu diperoleh nilai A min 1, nilai B 12, kita masukkan gitu. Ingat, PX harus sama dengan 0 gitu ya. Dia sudah bilang nih, PX sama dengan 0. Berarti kita tinggal ganti nilai A dan B-nya. Setelah itu kita faktorkan lagi. Sudah sampai di sini, kita faktorkan lagi, tetap menggunakan X min 1, X plus 1, karena di atas sudah dibilang salah satu faktornya ini gitu. Nah, ternyata ketika kita menggunakan ini, faktor ini, kita dapat X kuadrat tambah X kurang 2
gitu. Dari mana? Dari yang terakhir ini gitu ya, dari yang terakhir ini nih. Perhatikan dari yang terakhir ini kita dapat ini. Sebetulnya mau pakai ini juga boleh yang atas, tapi kan ribet ya karena masih ada A, jadi pakai yang bawah ini. Ini kan sama saja karena dia dibagi oleh X plus 1. X plus 1 kan salah satu faktornya juga gitu. Jadi kita pakai X kuadrat tambah X kurang 12. Lalu difaktorkan sendiri dapat yang ini. Gitu. Berarti di sini pembuat 0 dapat nilai X-nya, himpunan penyelesaiannya min 4, min 1, 1, dan 3 gitu ya. Caranya masih sama, cuma ini agak banyak gitu. Nah, yang ini sama seperti yang tadi, yang contoh yang hasil kali dan jumlah ya. Jadi di sini diketahui PQR merupakan akar-akar persamaan 2x kuadrat 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang 4x tambah 8. Disuruh cari penjumlahan akar-akarnya. Ingat kalau di belakang tadi penjumlahan akar-akar itu kan kita ambil pangkat tertinggi kedua dibagi pangkat yang paling tinggi gitu. Nah, ini pangkat tertinggi kedua dibagi pangkat yang paling tertinggi. Karena pangkat paling tertinggi kan cuma 3. A2 itu maksudnya koefisien dari pangkat yang tertinggi kedua, begitu ya, atau pangkat tertingginya pangkat tertingginya bukan pangkat tertinggi, pangkatnya 2, begitu ya. Nah, jadi ini min 5/2 sama dengan 5/2. Ini bagusnya sebenarnya di sini ditulisi dulu ya. A1-nya itu 2, A2-nya itu ini 5. A2 itu koefisien dari X pangkat 2 atau tunggu. Ini bukan A1 ya, ini A3 ya. Ini A2, ini A1. A1 itu yang berpangkat 1 ya, min 4. Lalu ini berpangkat 0 yaitu 8 gitu. Ini kan X pangkat 0, makanya dia konstanta itu kan selalu sebetulnya bervariabel tapi pangkat 0. Nah, bagaimana kalau PQ tambah PR tambah QR? Perkalian tapi 2. Kan tadi akarnya kan PQR, tapi ini perkalian yang 2 saja. P kali Q, P kali R. Jadi perkalian 2 kali saja. Akar-akarnya dikalikan tapi 2 kali begitu, bukan 3. Kan nanti ada juga PQR, 3-3-nya dikalikan. Ini hanya 2-nya saja yang dikalikan ya. Jadi kalau yang seperti ini modelnya berarti ambil pangkat tertinggi juga tapi bagian bawah, tapi yang atas itu jangan pangkat tertinggi kedua, yaitu pangkat tertinggi ke-3. A1 itu kan maksudnya X koefisien dari X pangkat 1. X pangkat 1 itu kan pangkat tertinggi ketiga. Pangkat tertinggi pertama kan ini, pangkat tertinggi kedua, pangkat tertinggi ketiga, ini pangkat rendah kan gitu. Jadi pangkat tertinggi ketiga bagikan dengan pangkat yang paling tinggi, begitu. Kalau 3-3-nya dikalikan bagaimana? Oh, min, ingat ambil pangkat paling rendah dibagi pangkat paling tinggi, gitu. Kalau 1 per P 1 tambah per Q 1 tambah 1 per Q tambah 1 per R bagaimana? Kalau penjumlahan pecahan kita samakan penyebut dulu. Setelah itu, kalau sudah sama penyebutnya, baru kita lihat. Kayak PQR tadi kan kita sudah dapat min 4. PQ tambah PR tambah QR kita sudah dapat nih min 2. Tinggal bagikan, gitu. Yang nomor E juga sama seperti itu caranya ya. Nah, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini juga sama saja. Ya, jadi diketahui persamaan polinomial ini sama dengan 0 ya, mempunyai sepasang akar berkebalikan. Akar berkebalikan tuh gimana? Berarti per. Jadi gini, kalau misal disebutkan X1 adalah akarnya, berarti kalau akar berkebalikan itu 1 per X pangkat 1 per X1. Berkebalikan itu per ya. Biasanya sih inverse gitu bahasanya, tapi di sini tidak menggunakan bahasa inverse. Tentukan nilai P dan himpunan penyelesaian. Jadi ingat, dia mempunyai sepasang akar berkebalikan. Oke, persamaan polinomialnya dituliskan dulu. Dari persamaan diperoleh A3, artinya koefisien dari X yang berpangkat 3, yaitu 2, A2 min 1, A1 P, A0 min 6. Oke, persamaan polinomial mempunyai sepasang akar berkebalikan. Berarti begini, kita misalkan X1 alfa, ya, X2 berarti 1 per alfa, X3 berarti beta. Kenapa Mbak tahu kalau sampai X3? Kan pangkatnya tertinggi 3, berarti pasti nilai X-nya ada 3 gitu. Tapi ada salah satunya yang berkebalikan. Jadi kalau misal nanti X1 2, pasti X2-nya pasti 1/2. Kalau X1 5, berarti X2-nya 1/5, begitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi ada 3 akar penyelesaiannya, tapi 2 diantaranya itu berkebalikan gitu, sepasang yang berkebalikan.
Nah, caranya yang pertama nilai P. Dia tanya nilai P kan? Oke, berarti kita pakai yang perkalian. Kenapa? Karena nilai P itu adalah merupakan koefisien dari X pangkat tertinggi ke 3 atau dari X pangkat 1. Berarti X1 kali X2 kali X3. Nah, X1 kan tadi alfa, X2 1 per alfa, X3 beta. Kenapa alfa, beta? Ini misal saja, bilangannya kita ganti alfa, seper alfa, dan beta. Nah, ketika kita kalikan, alfa kali seper alfa kan 1. Ya toh, coret alfanya kan 1. Tinggal beta, dapat betanya 3. Kenapa A0 per A3? Lihat contoh sebelumnya. Kalau perkalian seperti ini, perkalian akar bagaimana? Begitu kan? Oke, diperoleh beta 3. Karena betanya 3, maka di sini kita langsung coba ya. Kita langsung coba di sini nilai X3-nya. X3 kan beta nih. X3 tuh maksudnya kan koefisien dari X pangkat tertinggi ketiga, yaitu pangkat tertinggi ketiga kan X pangkat 1. Berarti kita ganti X yang ini, X yang pangkat 1 ini, kita ganti dengan 3. Sehingga nanti kalau perhitungan aljabar dapat P-nya min 13. Oke, dapat P min 13. Sekarang tinggal cari himpunan penyelesaian. Kalau P-nya min 13, berarti polinomialnya sekarang sudah sempurna nih. Sudah bentuknya sudah kelihatan. 2x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 13x kurang 6 sama dengan 0. Nah,